Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nepangkeun painten bahasana wios bilingual Pak. Bahasa Indonesia bercampur. Nepangkeun abdi Luki Abu Zaki, biasa dipanggil Abu Zaki. Tempat tinggal di Bojong Soang. Jadi tadi sebenarnya harusnya dari Bojong Soang karena ada ngisi materi di Cimahi tadi itu. Terus ya alhamdulillah di perjalanan di Soekarno-Hatta lumayan rada hujan. Ini juga masih tersisa lah. Aktivitas sehari-hari diamanahi sebagai kepala sekolah tahfizul Quran, sekolah tahfizul Quran Uqbah bin Amir di Jalan Terusan Bojong Soang di dekat Dayakolot, Bandung Selatan, Pak. Ya. Di Juru Sembelih Halal diamanahi sebagai koordinator Bandung Kota di Juleha DPD Bandung Raya. Jadi menjelang Idul Adha jadwal alhamdulillah Pak untuk tahun sekarang Masya Allah responnya sangat antusias, dan ini memang target kita ya sebagai umat muslim, mayoritas di Indonesia umat muslim, dengan permintaan juru sembelih halal yang sampai saat ini masih sangat-sangat kurang. Permintaan dari negara-negara non-muslim pun gitu ya. Terutama dari Selandia Baru. Permintaan terakhir itu 100 orang juru sembelih, Pak. Kita cuma bisa memberikan yang tersertifikasi kompetensi juru sembelih halal Indonesia itu cuma 13 orang. Jadi sangat kekurangan dari 100 orang. Dan bocorannya Pak, hanya sebagai juru sembelih nyembelih aja per hari itu dikasih ujroh itu 2 juta rupiah. Itu sehari. Nah, kemarin dapat bocoran lagi katanya kalau dirupiahkan per bulannya 80 juta. Lumayan Pak gitu. Insya Allah. Nah, ya jadi sangat-sangat berpotensi Pak. Ini tuh selama ini kita dengar jagal itu image-nya tinggi besar Pak. Tadi mungkin melihat saya iya gitu Julehana tuh gitu ya, terus serem gitu, terus ya dengan image yang rada sangar, nah keker gitu Pak. Nah, mirip-mirip Bapak. Ya Pak, jadi 2015-2016 itu dibentuk juru sembelih halal. Kenapa jadi Juleha? Supaya image jagal itu terdegradasi. Jadi supaya rada image-nya nggak terlalu menyeramkan. Akhirnya muncullah, harusnya kan Juliha, juru sembelih halal, tapi diakronimkan jadi Juleha Pak, lebih nyaman mendengarnya. Dan image-nya kalau dengar Juleha itu berarti apa Pak biasanya? Ya wanita. Wanita gitu ya. Insya Allah ini bukan namanya. Organisasi Juleha sudah terdaftar 2021 di
eh, apa Haki ya, di Haki itu nomornya saya kurang tahu nomornya. Dan kita kerjasama juga dengan Majelis Ulama Indonesia, dibantu juga oleh dinas peternakan pertanian juga. Jadi bahkan tahun 2021 itu permintaan dari dinas dari Kementan itu Juleha Bandung Raya diminta bantu untuk memeriksa atau mengkondisikan hewan-hewan yang ada di 3.800 masjid. Jadi memang sampai saat ini kita masih kekurangan. Total anggota Bandung Raya ini sekarang sekitar 200 orang lah. 200 orang. Jadi kita butuh tambahan terus ya anggota juru sembelih halal di Bandung Raya ini. Karena sebetulnya idealnya Pak kalau seperti ini idealnya itu satu hari full itu rada mending. Satu hari full tadi jam 8 di Masjid Al-Hikmah Cimahi itu jam 9 sampai jam asar gitu, jam bada asar. Itu mending Pak, penyampaiannya lumayan. Tapi karena ini juga udah sangat luar biasa ya sebetulnya, dari 3.800 masjid yang ada di Bandung yang terdaftar, yang diketahui ini salah satunya Masjid Al-Araf ini udah satu langkah menuju syiar dakwah sembelih halal. Ini bukan perkara ringan Pak, karena banyak DKM yang kompleks gitu permasalahannya. Untuk kita bisa hadir, kita bisa mengedukasi, kita berbagi tentang ilmu dakwah sembelih halal ini. Jadi semoga masjidnya menjadi tambah barokah lagi Pak ya. Amin. Ada sedikit video Pak, mungkin Pak Agus sudah kemarin ya, udah sempat ya. Suaranya. Nah ini memang bukan di negara kita Pak. Di apa Pak itu Pak? Di Ketrong Pak ya Pak, ku martil. Ya, oh ya maaf. Angge martil palu nomo. Tah eta tah Pak nuju mapah tah. Nyepeng gagang martil. Cege, nah dugi kaki itu Pak. Ya. Nah, tadi mah hanya untuk menjatuhkan, untuk supaya tuntasnya digedor deh Pak. Nah.
Ieu nu bodas ningali rerencangana tos terkapar. Pami dijuluk sembelih halal ini luar biasa kesalahan. Gedor lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di atas 10 kali, Pak. Ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak-bapak, kira-kira ini halal nggak, Pak? Ya. Ya, nanti kita bahas ya, Pak ya. Di Indonesia ada nggak gitu. Nah, ini salah satu penyembelihan yang tidak syar'i juga menurut pandangan kita. Pisaunya pendek, terlalu pendek. Nah, pamiyama di Indonesia mah. Insya Allah sangat semuanya. Ya, ya mah udah jelas ini apa ya? Nah, ini di daerah pamita Turki ya Timur Tengah lah, Pak. Nah, tidak syar'i, tidak keserawan, kita sebutnya. Gentos pesona sana. Nah, dialungkan, Pak. Nah, gentos pesona nu katilu ka opat ya nah, pesona opat. Kamu atas bahaya, Pak. Saya jadi, Pak. Celung, eta ayat tabunggas banyak. Ayat tabunggas, kinten-kinten ieu cai panas, cai tiis. Di pasar ya, Mas. Ya di pasar-pasar seueur nu kieu. Ya, sebagian ya. Tidak semua, Pak. Ya, janten jelas banyak masih banyak PR kita lah untuk mengedukasi. Nah, ini kita bahas ke poin-poin yang yang layak untuk kita bahas dengan durasi waktu yang sangat mepet, Pak. Insya Allah. Dalil tentang menyembelih halal itu banyak dalilnya, Pak. Salah satunya ini di Quran surat Al-Hajj ayat ke-34. Terus ada di surat Al-An'am ayat 121. Di surat Al-Maidah itu ayatnya
3, 5 di ayat-ayat itu ya. Jadi jelas poin bahwa menyembelih itu sangat diwajibkan ya Pak ya, terutama untuk hewan-hewan darat. Kenapa? Karena kalau hewan laut itu nggak perlu disembelih ya. Adapun untuk mempercepat misalnya sarafnya nggak bergerak, itu ada metodenya, tapi tidak ada syariat untuk disembelih. Jadi ini khusus hewan-hewan darat. Dan untuk kurban itu ada hewan-hewan yang disebutkan sebagai bahimatul an'am, seperti unta, sapi, domba ya. Nah, dan penyembelihannya harus di hulkum. Hulkum itu tenggorokan Pak. Terus di saluran makan ya, mari. Terus di saluran darah. Saluran darah itu ada 2 ya, 2 saluran darah, disebutnya jadinya wadazain, wadaj sih gitu ya Pak ya. Jadi ila inal zakah fi halki walabah. Jadi harus terpotong saluran tadi, nafas, saluran makan, saluran darah. Jadi kalau misalnya salah satu ada dari mazhab Imam Syafi'i itu 2 saluran itu sah gitu. Kalau untuk Imam Hanafi itu semuanya harus terpotong. Tapi kalau misalnya kita mampu semuanya akan lebih baik Pak ya. Lebih afdol, lebih sempurna gitu ya Pak ya. Nah, ini pedomannya. Wal yuhida, ini poinnya di wal yuhida ahadukum safrotahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya, wal yuri dzabihatahu, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Kira-kira yang tadi hewannya senang nggak? Stres. Udah melihat temannya didagor. Iya, pasti stres. Jadi jauh dari kaidah halal. Kenapa harus halal Pak? Pertama adalah ini perintah agama ya, seorang muslim wajib memakan hewan darat itu melalui cara disembelih dengan syar'i. Kalau misalnya ada unsur haram ke dalam darah kita, masuk sampai ke daging kita atau ke tubuh kita, apalagi saya tadi sebagai mengelola sekolah tahfiz Quran, itu anak-anak baca Quran gitu ya, Insya Allah. Tapi ternyata makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu ada unsur haram. Kira-kira doanya, keberkahannya terkabul nggak Pak? Ya, jadi ya nggak tahu ya gitu ya. Nanti malah jadinya seperti syubhat ya. Syubhat, samar, keraguan-raguan. Kira-kira kalau misalnya tadi syubhat, samar, lebih dekat kepada kehalalan apa kepada keharaman Pak? Lebih dekat kepada keharaman. Nah, itu bab syubhat, tapi ini yang tadi itu jelas ya, bukan syubhat lagi Pak. Jadi nggak disembelih gitu. Sedangkan metode penyembelihan yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, kita sebagai umat muslim, itu metode terbaik dunia barat sampai saat ini. Negara-negara kafir itu mengakui metode sembelihan yang diajarkan Rasulullah yang hadir kepada kita sekarang itu metode menyembelih yang terbaik ya. Bahkan ya tadi
kaitannya juru sembelih itu banyak diminta dari negara-negara muslim. Di dunia terbanyak itu yang diminta itu salah satunya Indonesia. Indonesia barometer juru sembelih halalnya itu kita organisasi Juleha itu kalau nggak Jakarta, Bandung. Kenapa kita sebut Bandung? Karena Jawa Barat barometernya tetap kita Bandung, Pak. Jadi Jakarta dan Bandung itu saling seperti dina Persib mah dijek sarang bobotoh dasar. Ya, tapi ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Ya. Dan kita ini masih sangat sedikit. Memang ini ranahnya pemerintah. Tapi kalau kita nggak bergerak, hadir karena keresahan dari 2000. Kalau saya 2003 Pak udah resah, Pak. Menemukan Juleha ini di 2018. Itu udah resah. 2003 waktu saya kuliah di Depok waktu itu jual ayam filet di daerah Pasar Anyar Bogor. Waktu itu setiap jam 12:30 saya jualan di pasar, belanja ada yang itunya. Saya sebagai awam dulu, saya nggak ngerti fikih sembelih dulu 2003 itu. Sebagai awam saya melihat itu tadi Pak, ya ada video beli kayak gitu. Mohon maaf, tasmiyah basmalahnya kira-kira dibaca nggak Pak kalau sampai gitu ya. Terus saya menyaksikan sendiri ada TV style dangdutan Pak, gitu ya, kencang-kencang. Jadi terus dilempar Pak, kalau tadi nyemplung ke air panas itu dilempar ke tong yang biru itu, lempar dan itu tumpukannya banyak. Itu bisa 50 ekor gitu. Minimal itu 20 ekor karena ngejar target jam 3 harus selesai, itu paling terakhir. Kalau bisa 2:30 udah beres jual di lapak gitu. Belum filet itu prosesnya lama. Jadi ngejar target pisan Pak. Nah, terus gimana? Itu kan ayam, bicara ayam. Bicara sapi gimana? Udah pernah dengar metode stunning, Pak? Stunning, pemingsanan. Itu ditembak, Pak. Negara barat itu mewajibkan sapi-sapi BX itu istilahnya liarnya bukan di kita, walaupun udah masuk beberapa ke negara kita, itu wajib penyembelihannya metode stunning dan harus di RPH dan nggak boleh divideokan, walaupun banyak udah tersebar di kita. Itu untuk konsumsi siapa? Untuk Indonesia, gitu. Udah bukan satu hal yang ini bukan sanes nyingsieunan Pak ya. Ya walaupun kaidahnya pada saat negara itu muslim, maka sembelihannya insya Allah halal. Tapi pada saat kita tahu ilmunya, kita menyaksikan sesuatu yang jauh dari kata syariat, kira-kira kita dengan selemah-lemahnya iman aja Pak cukup dengan hati, apa dengan tangan, apa dengan lisan gitu. Ya pada saat kita tahu ilmunya, dalil ada, teknologi sekarang ada, ya kita cobalah perbaiki. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini dicatat di Pak, di daerah Cileunyi, Cikoneng itu CJDW Farm, pemiliknya Mas Bangkit itu sudah merintis Pak di 2023 ini penyembelihan sapi, dan alhamdulillah juru sembelih halal yang kemarin lulus tersertifikasi itu yang belum pernah menyembelih sapi itu praktek, ada jadwalnya, ada tim, ada divisi BPSDM-nya kita. Jadi dijadwalkan untuk bisa praktek menyempurnakan metode sembelihannya. Gitu. Ini Isya tuh jam berapa Pak? Jam 7 kurang 4, masih ada sekitar 11 menitan Pak ya. Gitu Pak. Dan penyebarannya sapinya itu di
daerah Kiara Condong BTM, terus pasar sebagian Cileunyi ada pasar, walaupun itu jarang-jarang katanya. Terus di kalau nggak salah daerah Cicadas gitu ya, pokoknya daerah situ udah ada permintaan. Dan belum banyak Pak, paling banyak kemarin tuh sekitar 4 sapi paling banyak. Rata-rata satu hari itu 1-2 sapi. Jadi masih banyak PR. Nah ini metode nahar. Jadi ini biasanya berlakunya di unta, ya, sambil berdiri diikat kaki depan kiri, ditusuk atau di toreh gitu Pak, sambil berdiri. Nah kalau sapi itu sambil direbahkan di lambung kiri, hilap ini nyandak. Nah ini kiblat, berarti gini Pak ya, tangan kita tahan ini untuk regang ya, untuk meregangkan kepala, kulit area leher yang akan disembelih seperti ini Pak. Nah ini al-iqor, udah pernah dengar Pak? Al-iqor itu melukai Pak, jadi kondisi darurat, babnya ini bab kondisi darurat melukai hewan di tempat yang paling mudah dijangkau. Ya, ada video viral kemarin itu yang masuk ke sumur Pak ya, ada yang ke sungai, terakhir itu di daerah Subang kalau nggak salah itu yang masuk ke sumur. Ya, jadi pada saat darurat itu boleh Pak. Dan nanti kalau misalnya mampu setelah keluar darah terus masih kekerjetan Pak, akan total mati, sempurnakan kalau terjangkau area leher, itu sempurnakan, itu boleh. Halal Pak, jangan khawatir. Tapi ingat Pak, kalau di sumur misalnya moncongnya kena air, udah jangan Pak, kubur weh. Karena kita nggak tahu ya, kalau terkena air, burung tembak atau dipanah, boleh nggak Pak? Boleh, halal. Selama darahnya mengalir jatuhnya ke tanah. Tapi kalau dia jatuhnya ke genangan air ataupun ke sungai ataupun ke danau, air aja intinya, itu sebaiknya jangan Pak. Sebaiknya udah kubur aja. Karena kita nggak tahu ini matinya karena tembakan, karena panah, ya, atau karena ya tenggelam. Ini di bab al-iqor ya. Nanti kalau ngebahas ini terlalu banyak. Nah ini rukun syaratnya, satu, penyembelih jelas, terus hewan yang akan disembelihnya, alat sembelihnya, tata cara atau kegiatan penyembelih. Nah kira-kira kalau ibu-ibu atau wanita perempuan boleh nggak menyembelih Pak? Boleh. Syarat ketentuan berlaku. Ya nanti ada syarat ketentuannya. Nah ini ya beragama Islam jelas, ahlul kitab ya, kalau ini ya berlaku pada zamannya ya, laki-laki perempuan boleh, berakal sehat, balik, minimal muwajiz, terus istitoah, memiliki kemampuan menyembelih, tidak menyia-nyiakan sholat fardu. Ini Pak poinnya ya. Sampai negara non muslim, negara kafir itu, saking, kalau di Indonesia itu kita ada aturannya SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, itu ada 13 SKKNI yang poin utamanya itu melaksanakan ibadah wajib sholat gitu. Nah punten, kira-kira mayoritas penyembelih di pasar-pasar gitu ya, karena saya turun sendiri gitu Pak. Saya melihat, jangankan itu untuk yang hari Idul Adha
itu sering dari beberapa DKM cerita, aduh senanaha pas lohor teh senang. Pokoknya mah asa teh acan mendak cai wudu senang. Pamang senang di naon dikumkeun di dijamakeun ka magrib senang diijikeun. Aduh. Ya, jangan Pak, kita mulai sekarang mulai perbaikan. Ini jelas ya, tadi ini salah satu yang poin di SKKNI, melakukan ibadah wajib. Bahkan tadi di negara non muslim itu dipantau betul-betul Pak, lebih ketat dibandingkan negara kita. Mereka itu istilahnya ada mes, jadi juru sembelih itu ada mesnya. Pergerakan misalnya wudhunya seperti apa, sholatnya seperti apa, itu ada rekamannya di CCTV Pak. Jadi nggak boleh senang penting mah kesana keun we kumaha engke. Nah, nggak ada kayak gitu Pak. Karena betul-betul diterapkan ini Pak. 13 standar ya. Tadi, nah ini poinnya jelas ya, pisaunya harus tajam, setajam-tajamnya ya, terus tidak berupa tulang, gigi dan kuku, ya nggak boleh Pak. Mengucapkan tasmiyah atau Bismillahirrahmanirrahim, memutus mari hulkum kedua wadaj ya, diudah. Nah ini lafaznya seperti apa? Boleh dengan tasmiyah, itu hukumnya wajib ya. Adapun di mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi tasmiyah atau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim teksnya, bisa juga ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kira-kira di sini ada yang takut darah, Pak? Kalau nyembelih rada linu gitu, ayah Pak? Ayah? Masih saya Pak, abi mah kabur kapungkur, alim, Pak ayah Idul Adha teh. Saking ku sieun dan setan pasti membisikkan kepada saat kita mau menjalankan ibadah apapun, ya pusing. Ada yang sampai pingsan Pak. Saya golongan darahnya B dan itu sudah distigmakan, mitoskan kalau yang golongan darah B itu lemah gitu kalau ngelihat darah. Dan saya terkena sugesti itu Pak. Nah, 2009 anak saya akikah, karena dari 2003 itu terngiang gitu ya, terus melihat penyembelihan di rumah potong, keluarga motong sapi, terus melihat, aduh nah jagalnya gitu, pisaunya pendek ya, persis kayak tadi Pak, kayak gitu Pak. Asa, udahlah, saya coba Bismillah gitu 2009. Ya, nyobian nabi 2001, eta didampingi ku paman, eta golok dugi ka kita Pak. Ya derek pami digambarkan Mas setengah jam. Dan luar biasa setan teh. Tapi dugi ka wahwi wudu heula. Ya sampai ke baca ayat kursi dulu, Al-Fatihah sagala dibaca. Akhirnya mah maksakeun udah bismillah gitu, semi peureum kekereceman, tarik resel teh kayak ada sesuatu yang lepas gitu, kayak ada sesuatu yang joringan cok sobian ke anu teh acan kantos anu sieun cobian gitu, paksakeun didampingi kayaknya itu kayak ada sesuatu yang lepas dan ada perasaan dedeuyeun Pak, pengen deh ya sok ge pamidulana nyobian ya sok aya nu ieu pencit dia Bapak anu tos langganan masjid Pak. Oh, tak kan pasti dedeuyeun banyak. Oh, selalu
pasti dedean Pak. Tangke Billy gitu. Nah, pami awalan Pak, pami ya untuk pertama kali saya sarankan coba di kambing atau domba. Coba dulu Pak di kambing atau ya, mangga. Wios, tos saya Pak. Nggak apa-apa. Boleh deh ayam dulu. Ya. Nanti patokannya gini Pak, kalau di sapi itu di ujung rahang itu 5 jari, untuk domba 3, untuk ayam 1. Ya. Nah, dicombine Pak, supaya acuannya pas, tidak hanya karena kan kalau yang patokan jari siapa dulu? Jari saya dengan jari Bapak. Berbeda Pak ya, misalnya. Nah, akhirnya dicombine dengan jakun. Nah, cari jakun. Makanya kenapa nanti ada metode peregangan. Regang Pak ya, bukan renggang. Regang model misalnya rebana ditarik gitu kan kulitnya ya kereng gitu ya, ranteng. Ya jenten pada saat regang itu jakunnya akan muncul sendiri. Makanya nanti mungkin nanti saya coba tampilkan penyembelihan sapi. Saya biasanya selalu megang dulu tangan Pak. Tangan saya megang dulu leher itu supaya saya ngecek ini posisinya udah pas jakun. Jadi posisinya kalau ini badan, ini ke arah ini jakun, ini di bawahnya, bukan jakun yang ke atas Pak. Ya di bawah jakun. Nah itu masya Allah, itu Allah sudah mendesain sedemikian rupa. Hasil penelitian terakhir itu bagian memang lunak Pak dibandingkan area yang lain. Masya Allah. Jadi udah luar biasa ini, bahwa ini datangnya dari firman Allah. Ya udah habis, kita break dulu Pak ya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.